Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Akli dengan NIM 2450220107. Perkenalkan, nama saya Mirza Latiful Adib dengan NIM 2450240008. Perkenalkan, nama saya Rahmat Bercayani dengan NIM 2450240003. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam sebagai way of life. Dari definisi itu tersendiri, Islam sebagai agama yang memiliki cakupan luas, tidak hanya berfokus pada dimensi spiritual, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan lainnya. Konsep Islam sebagai way of life mencerminkan pemahaman bahwa ajaran agama Islam tidak sekedar berupa seperangkat norma untuk diterapkan dalam ritual keagamaan, melainkan juga sebagai panduan yang komprehensif yang mencakup seluruh spektrum kehidupan termasuk aspek spiritual, sosial, ekonomi, maupun politik. Islam dianggap sebagai agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, Islam secara maknawi dikenal sebagai ad-din, yang berarti tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah. Ad-din juga bisa diartikan sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna. Oleh karena itu, penting untuk memahami Islam sebagai suatu jalan atau cara untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, sesuai dengan yang Allah tegaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad-dina 'indallahil Islam wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam, dan tidaklah berselisih orang-orang yang diberikan Alkitab, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, dan barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Ayat di atas memberikan gambaran bahwa Islam mencakup seluruh bagian dalam kehidupan seperti hukum, budaya, politik, agama, ekonomi, seni, sosial, dan berbagai aspek lainnya. Semua aspek ini, baik yang tersurat maupun yang tersirat, tidak terlepas dari keyakinan atau akidah dan aturan atau syariat atau hukum Islam. Baik, selanjutnya yaitu implikasi Islam sebagai way of life dalam kehidupan modern. Yang pertama yaitu tentang spiritualitas dan kesejahteraan. Islam melalui sholat, puasa, maupun zakat membantu kesejahteraan mental dan spiritual, menciptakan rutinitas, pengendalian diri, dan empati. Zikir dan refleksi mengatasi stres, sementara tawakal memberikan ketenangan. Kesederhanaan hidup mengajarkan rasa syukur dan menghindarkan dari konsumsi berlebihan. Yang kedua yaitu tentang norma etika dalam kehidupan modern, yaitu nilai seperti kejujuran, amanah, dan keadilan menjadi panduan moral dalam keputusan, hubungan sosial, serta dunia profesional. Islam menawarkan solusi untuk tantangan seperti korupsi dan dilema etis modern dengan fokus pada integritas dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga tentang keadilan sosial dan ekonomi. Zakat dan infak mendukung pemerataan meski masih menghadapi kendala distribusi. Prinsip keadilan distributif. Islam membantu mengatasi ketimpangan ekonomi dengan pemberdayaan komunitas dan akses setara pada pendidikan dan kesehatan sebagai fokus utama. Dan yang keempat yaitu tentang politik Islam dan krisis modern, yaitu politik Islam berperan dalam penanganan krisis kemanusiaan, pencegahan konflik, dan radikalisasi melalui dialog dan keadilan. Prinsip Islam mendasari kebijakan yang adil untuk mengatasi ketimpangan ekonomi serta memberikan arah dalam menghadapi tantangan global seperti keberlanjutan. Dan yang nomor 5 atau yang terakhir dari implikasi Islam sebagai way of life dalam kehidupan modern, yaitu keseimbangan tradisi dan modernitas. Islam menjaga nilai tradisional
sembari mendorong adaptasi pada perubahan sosial dan teknologi. Pendidikan berbasis nilai Islam membentuk karakter beretika, dan identitas Islami diperkokoh melalui keterlibatan komunitas dengan kontribusi positif di berbagai bidang sebagai wujud nyata prinsip Islam. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah disiplin ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan tujuan mencapai falah, yaitu kedamaian dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Dasar-dasar ekonomi Islam terletak pada syariat yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi, termasuk cara manusia mengelola sumber daya yang terbatas. Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional karena mengedepankan nilai-nilai moral, keadilan, dan keseimbangan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Konsep ekonomi Islam mencakup kesederhanaan, keseimbangan, dan keadilan dan dalam penggunaan sumber daya serta menghindari sifat boros, pelit, dan ketidakadilan. Ekonomi Islam juga melihat pengelolaan ekonomi sebagai jalan menuju kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, serta mempromosikan keadilan sosial dan ekologi. Pengertian tentang ekonomi Islam menurut beberapa pemikir, yaitu salah satunya Muhammad Abdul Manan dalam Islamic Economic Theory and Practice, menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dan menurut pendapat Muhammad Najatullah As-Siddiq dalam Muslim Economic Thinking, A Survey of Contemporary Literature, mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah respon pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam upaya ini, mereka dibantu oleh Al-Quran dan Sunnah, serta oleh akal atau ijtihad dan pengalaman. Yang terakhir yaitu masalah dasar ekonomi Islam. Ekonomi merupakan studi tentang manusia, di mana terjadi pertentangan antara kebutuhan dan keinginan manusia yang tak terbatas, sehingga yang menjadi masalah utama dalam suatu sistem ekonomi adalah kelangkaan. Kelangkaan dapat terjadi apabila jumlah permintaan atau keinginan manusia lebih banyak dari jumlah barang atau jasa yang tersedia. Permintaan sendiri memiliki arti yaitu keinginan manusia yang didukung dengan kemampuan daya beli manusia. Tidaklah dapat dikatakan sebagai permintaan apabila keinginan tersebut tidak disertai dengan kemampuan untuk membelinya. Nah, masalah dasar ekonomi Islam yaitu pertama apa atau barang apakah yang akan diproduksi dan berapa banyak. Yang kedua yaitu how, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Yang ketiga yaitu for whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi.